Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Materi kita hari ini yaitu tentang bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, bukti-bukti masuknya Islam menurut teori Mekah. Yang kedua, bukti-bukti masuknya Islam menurut teori Persia. Yang ketiga, bukti-bukti masuknya Islam menurut teori Gujarat. Yang keempat, bukti-bukti masuknya Islam menurut teori Cina. Yang kelima, faktor-faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Dan yang keenam, golongan penerima Islam di Indonesia. Ya, karena materi minggu kemarin kita membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, di mana kita ketahui ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat, yang keempat teori Cina. Di mana teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-13 Masehi. Sedangkan teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-11 Masehi. Teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Dan yang keempat, teori Cina yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15 Masehi. Di sini kita akan membahas bukti-bukti yang mendukung teori-teori tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama, teori Mekah. Di sini bukti masuknya Islam menurut teori Mekah atau masuknya Islam diperkirakan sekitar abad ke-7 Masehi. Ada beberapa bukti yang mendukung teori itu. Yang pertama, berita dari Cina. Yang kedua, berita Jepang. Dan yang ketiga, berita Chokupe. Jadi ada 3 bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi menurut teori Mekah. Oke, yang pertama adalah berita Cina. Berita Cina ini ditulis pada zaman dinasti Tang, di mana menurut salah seorang ilmuwan yang bernama Sir John Crawford, sejarawan Inggris, menurut berita Cina yang dibaca bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi atau pada tahun 674 sampai 815 Masehi. Di Jawa telah berdiri kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga, di mana kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Kerajaan itu akan diserang oleh orang-orang Arab atau orang-orang Tasik, tetapi gagal karena terlalu kuat kerajaan itu. Itu sumber berita dari berita Cina. Yang kedua, berita Jepang. Berita Jepang di sini menjelaskan tentang perjalanan salah seorang pendeta yang bernama Kansin, di mana pendeta itu sehingga ke Indonesia. Disebutkan bahwa saat itu di Katon terdapat kapal-kapal Pose atau bangsa Melayu, dan Tasiko, orang-orang Arab dan Persia yang merupakan pedagang Muslim. Oke, yang ketiga, berita Chokupe. Berita Chokupe, dalam berita ini disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 2 tempat yang masyarakatnya terdiri dari orang-orang Tasik. Orang-orang Tasik itu istilah untuk orang Arab, yaitu Sumatera Selatan dan Foloan, sekarang Kuala Brak, Terengganu, Malaysia. Keduanya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Jadi ada 3 bukti yang mendukung teori Mekah, yaitu yang pertama, berita Cina yang dituliskan di zaman dinasti Tang. Yang kedua, berita Jepang. Yang ketiga, berita Chokupe. Sekarang kita lanjut bukti masuknya Islam menurut teori Persia. Di sini ada beberapa bukti yang mendukung
Teori Persia yang pertama adalah Nisan Fatimah binti Maimun. Nisan Fatimah binti Maimun ini terdapat di desa Leran, Gresik, Jawa Timur pada tahun 475 sampai 495 Hijriah atau 1082 sampai 1101 Masehi, di mana di batu nisan Fatimah binti Maimun itu ditulis menggunakan ejaan Persia. Yang kedua, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, kesamaan budaya, di mana kesamaan budaya antara Islam Persia dengan Islam Nusantara, seperti memperingati Hari Asyura atau 10 Muharram, dan di mana peringatan itu terdapat di daerah di Indonesia, yaitu di Bengkulu yang disebut dengan Tabut atau peringatan Tabut. Yang keempat, kesamaan ajaran Sufi. Yang kelima, maraknya aliran Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam. Jadi ada 5 bukti masuknya Islam menurut teori Persia. Pertama, Nisan Fatimah binti Maimun ditulis menggunakan ejaan Persia. Yang kedua, makam Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, kesamaan budaya. Yang keempat, kesamaan ajaran Sufi. Yang kelima, maraknya aliran Syiah khas Iran. Oke, kita lanjut. Teori masuknya Islam menurut teori Gujarat, di mana bukti yang mendukung teori Gujarat ada beberapa. Yang pertama, berita dari Marco Polo. Kedua, berita dari Ibnu Battuta. Ketiga, berita atau nisan Sultan Malik As-Saleh. Ada 3 bukti yang mendukung teori Gujarat. Pertama, berita dari Marco Polo. Kedua, berita dari Ibnu Battuta. Ketiga, nisan Sultan Malik As-Saleh. Berita dari Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pelaut Fenisia dari Italia yang pernah singgah di Sumatera, di mana melakukan perjalanan. Dalam perjalanan pulang kembali ke Eropa dari Cina, Marco Polo singgah di kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu terdapat di Sumatera sekitar tahun 1292 Masehi, dan ternyata di mana di kerajaan itu rakyatnya sudah beragama Islam. Yang kedua, berita dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta adalah seorang musafir yang berasal dari Persia, berbangsa Maroko, yang pernah singgah di Sumatera sekitar tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, bahwa di Sumatera sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di Samudra Pasai. Yang berikutnya, nisan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Samudra Pasai, di mana bentuk nisan dari Sultan Malik As-Saleh sama dengan bentuk nisan yang ada di daerah Gujarat. Oke, itu bukti-bukti masuknya Islam menurut teori Gujarat atau yang mendukung teori Gujarat. Pertama, berita dari Marco Polo. Kedua, berita dari Ibnu Battuta. Ketiga, nisan dari Sultan Malik As-Saleh. Sekarang bukti masuknya Islam menurut teori Cina. Ada beberapa bukti yang mendukung teori Cina. Yang pertama, perpindahan orang-orang Muslim dari Kanton, Cina ke Asia Tenggara. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga, raja pertama Demak berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Jadi Raden Patah punya ibu adalah berasal dari Cina. Yang berikut, gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Jadi ada 4 bukti yang mendukung teori Cina.
Yang pertama, perpindahan orang-orang Muslim dari Kanton, Cina ke Asia Tenggara. Yang kedua, adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga, Raja pertama Demak berasal dari keturunan Cina. Yang keempat, gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Oke, tadi jadi itu 4 teori yang menurut beberapa ahli, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pertama teori Mekah, kedua teori Persia, ketiga teori Gujarat, 4 teori Cina. Kita lanjut, faktor-faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. 1. Di mana ajaran Islam sangat sederhana, mudah diterima, dimengerti, dan dilaksanakan. Yang kedua, syarat masuk Islam sangat mudah. Pada saat itu mereka hanya tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka sudah memeluk agama Islam. Yang ketiga, tidak mengenal perbedaan kasta. Kasta adalah kelas atau tingkatan. Yang berikut, pelaksanaan upacara keagamaan sangat sederhana. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai dan tanpa paksaan. Yang keenam, sifat bangsa Indonesia ramah tamah. Jadi ada 6 faktor. Ada 6 faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, ajarannya sederhana, mudah diterima, dimengerti, dan dilaksanakan. Yang kedua, syarat masuk Islam sangat mudah. Yang ketiga, tidak mengenal perbedaan kasta. Yang keempat, pelaksanaan upacara keagamaan sangat sederhana. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai dan tanpa paksaan. 6. Sifat bangsa Indonesia ramah tamah. Golongan penerima Islam di Indonesia. Ya, ada 3 golongan, yaitu yang pertama para pedagang Nusantara di kota-kota pelabuhan dagang. Jadi golongan yang menerima agama pertama adalah para pedagang, karena para penyebar agama Islam mereka pertama ke Indonesia dengan tujuannya berdagang. Maka mereka berinteraksi dengan para pedagang yang ada di Nusantara, maka pedagang-pedagang itulah yang memeluk agama Islam. Yang kedua, para bangsawan dan raja di daerah-daerah pantai. Yang ketiga, orang yang menjadi wali dan ulama. Yang keempat, rakyat biasa dan masyarakat kebanyakan di tanah air. Oke. Ya, terima kasih. Itu ada beberapa materi tentang bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kesimpulannya, bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa menurut teori, 4 teori. Teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Oke, sedangkan beberapa faktor-faktor Islam mudah berkembang di Indonesia. Ya, di sini ada tugas. Ada beberapa tugas, ada 3 tugas, mohon dikerjakan. Jadi dibaca soalnya dan dicari jawabannya. Tugasnya ini dicatat di buku tugas. Dan Ibu Guru mohon juga untuk materi yang Ibu Guru sampaikan ini tolong dicatat di buku catatan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.